Jadi ada orang-orang yang punya prinsip no cut loss gitu. No cut loss, ada tim no cut loss, no CL team. Nah, kalau di kita melihat dari point of view yang lebih atas, maka no CL game, teman-teman. Apakah nggak cut loss itu oke-oke aja? Atau nggak cut loss itu berbahaya? Karena ada juga orang yang bilang bahwa kalau lu cut loss, lu nggak berani gitu, lu nggak jantan di sana. Oke? Nah, hati-hati ya, hati-hati. Karena apa? Karena banyak kalau kita lihat dari teman-teman pada dasarnya ya. Ketika orang itu bertanya tentang sebuah saham, mungkin teman-teman pernah ketemu teman yang trader juga gitu ya, nanya saham apa misalnya gitu ya, yang lagi turun, harga udah di bawah. Let's say gini deh, Goto 2 bulan yang lalu kita ketemu beberapa teman-teman kita. Ada beberapa orang yang nanya, gimana nih? Iya gini, tapi kan dia gitu loh. Tapi dia kan ini mau ngerombak. Oh, tapi dia kan mau ini. Dia menginformasikan hal-hal yang positif dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Biasanya dia adalah tim no cut loss. No cut loss team. Gitu, teman-teman. No cut loss. Kenapa? Modal dia udah di atas, harga masih di bawah, dia masih punya, dan itu kelihatan dari cara ngomongnya. Yaitu apa? Bertanya dengan frekuensi yang banyak di saham yang sama dan membeberkan segala berita atau opini yang positif. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Kemungkinan besar lagi nyangkut. Nah, jadi teman-teman, untuk topik hari mengenai no CL game, is it worth it? Gitu. Apakah nggak cut loss itu worth it, teman-teman? Itu yang teman-teman harus sadari di sini, bahwa kita harus berhati-hati dengan berbagai opini yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena bisa jadi mereka yang ngomong asal ngomong, trading pun kagak. Gitu loh, teman-teman. Trading pun kagak. Hold aja, nanti juga naik lagi. Lu trading juga kagak. Gitu loh. Udah, kalau lagi turun, average down aja terus average down. Gitu. Nanti kan average-nya makin murah. Ngomong enak. Lu trading juga kagak. Mungkin ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang kalau nggak ngapa-ngapain, biasanya ngomongnya gampang. Tapi ketika kita sudah punya posisi yang sama-sama punya posisi nih ya. Misal saya punya posisi, teman-teman juga punya posisi yang sama, saham yang sama, segala macam. Itu biasanya diskusinya lebih bagus. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena kalau sealiran juga no cut loss, ya sama aja. Itu sama aja sesama nyangkuters dilarang saling ngopi bareng. Kenapa? Nanti strategi sama-sama. Ya udahlah, kita hold aja ya. Yakin ya? Ya udah, hold terus ya. Jangan gitulah. Oke, ya, teman-teman ya. Nah, jadi no cut loss game, no CL game. Apakah ini worth it? Jadi teman-teman harus lihat di sini ya, bahwa ini saya mau kasih lihat, saya ngitung sendiri lah. Tapi nanti saya akan share ke teman-teman gimana kita bisa melihat dari sudut pandang return. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100, lalu dia itu minus 10%, maka kan uang kita itu kan jadi berapa sih? Sama dengan 100 kali 1 plus 10%. Nah, gitu ya. Sama dengan 90. Uang 100 jadi 90. Naikin ke 100 gampang nggak? Gampang, gitu loh. Kembali ke 100, maka gimana caranya? Maka kita cuma butuh sama dengan 100 kurangin 90 bagi 90. Langsung deh, untung 11%. Anda rugi 11%. Anda teman-teman rugi 10%, tinggal cari 11%, gampang. Oke. Cari untung 11% di market itu gampang dicari di situ ya. Tapi kalau teman-teman nih ternyata nih uang 100, lalu saya nggak kasih lihat layar ya, soalnya ini banyak kerjaan gitu loh. Banyak kerjaan. Ini minus. Kalau minusnya 20%, gimana? Ini kebanyakan orang minus tuh 20%. Tahap awal minusnya 20%.
maka uang dia tinggal 80. Tinggal 80, untuk kembali menjadi 100, maka dia butuh profit berapa? 25% teman-teman. Dari 100 tinggal 80, dari 80 untuk naik ke 100 lagi ada butuh 25%. Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Uang 100 tinggal 80. Dari 80 untuk naik ke 100 lagi dia harus profit 25% dari 80. Bisa nggak? Bisa. Mungkin nggak? Sulit. Percaya deh, sulit. Kenapa? Kebanyakan trader itu naik dikit dijual, turun banyak di hold. Naik dikit dijual, untung 5% dijual, untung 10% dijual. Gimana caranya kita bisa untung 25%? Untuk balikin dari sekedar 80 ke 100. Nah, Pak Aron, 8. Sekarang minus 4% aja udah belum lepas posisi. Oke, ini untuk cut loss-nya ya. Ini bagus nih. Untuk lepas posisi. Coba lihat. Berapa banyak dari kita yang untung 5% tuh udah kabur. Ya kan? Nggak ada salahnya, bener nggak ada salahnya. Seperti tadi Pak Aron bilang, untung 4% udah keluar. Itu it's okay gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah kalau turun banyak di hold. No cut loss. Profit saya 4%, rugi saya 20%. No CL gain. Is it worth it? Nggak worth it. Gitu teman-teman. Itu sama sekali nggak worth it. Itu turun 20%. Baru 20%. Teman-teman coba yuk kita flashback dari 2 tahunan, setahun yang lalu. Saya mau ajak teman-teman coba tolong ingat-ingat harga-harga saham ini. KF, Inaf, Bank lah, UVCR, apa lagi, ASA, apa lagi, MPPA, LPPF, apa lagi, BABP, BBYB, BNBA, Arto 20.000 sampai 3.000 kan kalau nggak salah kan, 3.000. Mereka turunnya berapa? 20%? Enggak. Kita cek ya. Arto itu dari harga tertingginya di 19.000 itu tuh turunnya itu udah sempet 2.900 hari ini. Arto 2.870. Ini harga terendah dong. Udah turun 84%. 84% turun. Artinya teman-teman kalau punya uang 100, turun 80%, uang Anda tinggal 20. Tinggal 20. Oh my god. Tinggal 20. Dari 20 untuk balik ke 100 butuh berapa persen kenaikannya? 400%. Guys, kita untung 4% aja pergi, gimana caranya kita bisa hold saham untuk naik 400%? Biar balik modal. Susah. Bisa teman-teman? Susah. Jadi, hati-hati dengan no cut loss. Karena dengan no cut loss, market yang seneng. Gitu ya. Investor jalanan. BEPS dari 7.000-an ke 500-an. Yang bener Pak? BEPS ya? BEBS. Ini baru IPO bukan ya dulu ya? Hah? Enggak. Dari 1.600 ke 500-an. Ini kayaknya ada stock split nih kayaknya nih. Oke, saya coba cek lagi di sini ya. Apa lagi di sini? Nih dari Channel Prime. Naik pelan, turun terjun payung, dibeli turun, dijual naik. Itu kayak udah kutukan trader, teman-teman. Tapi percayalah, dibeli turun, dijual naik. Teman-teman harus sadar bahwa sama kayak kita lagi nyuci mobil gitu ya. Nggak dicuci terik, dicuci hujan. Suka kayak gitu nggak? Saya sih kayak gitu. Saya habis cuci mobil, kalau di car wash gitu ya, 1 kali 24 jam hampir pasti hujan di sana.
Kadang akhirnya gimana? Akhirnya apakah gue nggak boleh cuci mobil? Apakah kita jadi istilahnya nggak boleh beli saham? Bukan gitu loh. Tapi seringin tingkatkan frekuensi cuci mobilnya. Misalnya teman-teman ada sopir nih ya, cuci mobil tiap hari, maka nggak ada tuh pola kalau dicuci hujan, kalau nggak dicuci terik gitu loh. Nggak ada istilah kayak gitu. Jadi frekuensi diceringin. Tapi kalau kita bisa lebih selektif, kalau misalnya di saham kan bisa lebih ada analisa teknikal ya, lebih selektif ya. Itu biasanya akan lebih bagus. Jadi jangan ya tiap hari nyuci juga gitu loh. Maksudnya nggak gitu-gitu juga. Tapi pada dasarnya teman-teman, dibeli turun, dijual naik, itu mirip kayak kalau saya itu adalah mobil dicuci hujan, mobil kotor nggak dicuci-cuci terik. 2 minggu terik terus saya nggak cuci mobil. Tapi sekali saya cuci mobil, malam itu hujan. Dan mobil masih di jalanan. Masih nyetir gitu. Hujan. Nah, itu yang terjadi. Oke? Nah, jadi teman-teman. Jadi, apa nasib teman-teman kita yang beli di pucuk saham-saham yang tadi saya sebutkan, yang berjaya di era pandemi, yang berjaya di era 1-3 tahun terakhir ini? Membeli karena story dan akhirnya nyangkut, teman-teman akan menikmati kerugian itu kurang lebih 40-90%. Teman-teman coba lihat ya. Dulu ada saham yang juga berjaya apa? IRA. Ingat ya, IRA ya. IRA. Ini saya nggak offense ke company ya, bukan itu. Tapi ini bicara harga saham. Saya tidak menyinggung kualitas company sama sekali. Company-nya bagus, tapi sahamnya bisa jadi berbeda. Kenapa sahamnya jelek? Karena banyak orang-orang yang nafsu ketika waktu itu beli. Itu poinnya. Nah, kayak IRA gitu ya. Dulu pernah 4.400, sekarang harganya 1.000. Minus 77%. Dulu pernah ada KF yang lagi rame-ramenya waktu itu. Dulu di 7.500. Sekarang harganya di berapa? 1.000. Minus 80%. Guys, kalau teman-teman punya saham-saham seperti ini di porto, Anda harus cepat-cepat bertindak. Percaya deh. Gak bisa gini terus. Kayak gitu ya. Lagi Adikarya. Kan sempat kan ada booming konstruksi kan. Adikarya sempat ke harga berapa? 1.000 setelah pandemi aja ya, 1.900, oke? Di 1.900 sekarang harganya berapa? Kemarin sempat 400, minus 78%. Teman-teman, kalau company, enggak, saya nggak ngomong company. Kalau saham middle cap ke bawah, bukan blue chip, ini catatan penting nih. Saham apapun company-nya, mau sebagus apapun company-nya gitu ya, tapi kalau dia middle cap ke bawah dan dia bukan saham blue chip juga, jarang bagi dividen juga, sangat mungkin saham-saham tersebut turun 50-90% dari titik tertingginya. Itu catatannya teman-teman. Sangat mungkin. Oke? Saham middle cap ke bawah yang bukan blue chip juga, yang tidak konsisten membagi dividen, sangat mungkin untuk turun 50-90% dari titik tertingginya ke bawah. Oke? Jadi jangan coba melakukan no cut loss di saham itu. Tapi kalau teman-teman belinya big cap blue chip, big cap blue chip, tapi dengan catatan ya, bisnisnya masih sustainable, bisa tumbuh, sustainable, bisa tumbuh. Contoh BCA, BRI, Mandiri, misalnya gitu ya. Lalu apa lagi? ICBP, Telkom, seperti itu.
turun-turun seturun-turunnya itu nggak pernah turun 90%. Seturun-turunnya ketika di pandemi, BCA turunnya itu berapa sih? Luar biasa. Luar biasa. BCA itu dari pucuk tertinggi turun 30%-an. 30%. BBRI gimana? BBRI kurang lebih juga nggak terlalu beda. BBRI itu turun kurang lebih sekitar 40%, 50%, oke? 40%, 50%. Tapi nggak ada blue chip itu bisa turun sampai 90%. Kecuali bisnisnya bermasalah. Oke? Bisa jadi bukan blue chip. Atau bisa jadi dia blue chip tapi memang sudah sunset. Contohnya gudang garam. Contohnya HMSP. Gitu ya. Contohnya HMSP. Nah, itu gimana? Teman-teman coba lihat bisnis modelnya. Bisnis modelnya apa? Bisnis modelnya adalah rokok. Gimana caranya kita meningkatkan pertumbuhan penjualan rokok 20% lebih tinggi tahun ini? Maka, anak Anda perlu merokok. Pasangan Anda perlu merokok. Mungkin. Oh, orang tua Anda perlu merokok mungkin. Biar apa? Biar penjualan naik. Karena apa? Ngegeber orang perokok untuk ngerokok lebih banyak, susah. Jadi apa? Your family need to smoke. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya kan? Jadi, itu udah sunset industry di sana. Sunset industry. Nah, jadi kinerja. Unilever gimana? Ya, Unilever pada dasarnya kinerja memang menurun. Kita lihat case by case bahwa kalau bisnisnya sustainable. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih. ASA bisa balik ke 4.000 nggak, Koryo? Susah. ASA ke 4.000. Oh my god, ASA itu sekarang berapa ya? Kalau nggak salah ASA itu udah di ratusan ya. 4.000. Sekarang terendah itu 680-an itu minus 80%. Jadi teman-teman, saham itu kalau middle cap ke bawah, non blue chip, dividen nggak konsisten, itu harga saham bisa naik gila-gilaan, bisa turun kembali ke dasar. Nggak ada tuh istilahnya udah naik turunnya stay di tengah. Nggak ada. Blue chip bisa. Blue chip bisa. Middle cap mengarah ke big cap itu mungkin masih bisa. Cuman pada dasarnya kalau di lain dari itu nggak mungkin. Gitu loh teman-teman. Oke. Nah, jadi apakah bisa kembali ke harga atas? Ke harga 4.000? Menurut saya kalau misalnya story-nya masih sama. ASA story-nya apa sih? Antar aja. Apa? ASLC mau IPO waktu itu kan. Sekarang itu semua udah terjadi kan. Antar aja udah biasa di sekitar kita. Kita mau belanja di Tokopedia ngirimnya pakai antar aja. Itu udah biasa banget. ASLC udah IPO, udah beres IPO-nya. So what's the story next? Nggak ada. Jadi pertanyaannya adalah, kalau gitu dulu, ini kebetulan ada yang nanya ASA ya. Ini saya nggak bilang bahwa ini jelek atau bagus ya. Cuman ini in my spontaneous opinion aja ya, question ya. Kalau gitu, dulu ketika ini saham naik luar biasa dari harga 500 ke 4.000, yang katanya karena sentimen yang tadi kita sebut, artinya nggak ada value-nya dong. Karena apa? Dengan itu udah kejadian semua, sudah tereksekusi dengan baik semua. Itu tereksekusi dengan baik loh. Harganya balik ke bawah. Kalau memang benar-benar itu bikin bagus, kenapa nggak ada orang yang mau beli di harga tengah? Kenapa dia melorot terus balik ke harga awal? Kemana mereka? Ya nggak? Jadi, trend following paling bagus, paling profitable, paling mantap itu di saham-saham seperti ini. Middle cap ke bawah.